Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menayangkan 10 gerakan inti senam Ali dan 10 gerakan yang menyempurnanya. Bagaimana sih sebenarnya melakukan senam Ali dengan baik dan benar? Nah, di video kali ini kita akan melakukan senam Ali tanpa berhenti, tanpa jeda, full series. Nah, di gerakan kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara mengamalkan atau mengerjakan senam Ali di rumah sendirian. Nah, masuk kita kepada gerakan inti pertama. Nah, di gerakan inti pertama ini kita harus lebih memperhatikan setiap di gerakannya. Kita tarik nafas dan mengecilkan perutnya, tarik ke belakang, busungkan dadanya. Kita ulangi. Tarik nafas, kecilkan perutnya, tarik, tahan, lepas. Nah, gerakan inti pertama ini kita mengulanginya sebanyak 7 kali melakukannya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Sekali lagi. Tarik, tahan, lepaskan. Oke, langsung kita sempurnakan gerakannya. Turun, tahan, ya, lepaskan. Nah, di saat melakukan untuk menyempurnakan gerakan senam Ali ini, kita harus mengecilkan perut kita terlebih dahulu dengan menahan nafas. Nah, ketika nanti sudah dalam posisi tunduk, kita boleh bernapas seperti biasa, tarik dan turun, tahan seperti ini. Kita boleh bernapas seperti biasa, tahan. Oke, bisa dilihat ke depan, lepas. Selesai gerakan inti pertama dan gerakan penyempurnanya, kita masuk kepada gerakan inti kedua dengan letter L. Silang, tarik. Oke, seperti ini. Sekali lagi, disilang, tarik, turun ke depan, ditunggukan. Nah, dengan melakukan seperti ini kita akan menteraksi otot pinggang bagian bawah dan atas, otot belikat. Nah, jadi sehingga menteraksi pada pinggang, meregangkan, meremajakan. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita terhindar dari yang namanya saraf kejepit. Nah, gerakan seperti ini sangat enjoy di rumah dilakukan perlahan. Ini gerakan inti kedua ini sangat memaksimalkan otot pinggang dan otot belikat agar ditraksi, diremajakan, agar kita terhindar dari yang namanya sakit pinggang atau saraf kejepit di pinggang. Oke, sekali lagi. Tarik, tahan, tahan, bernapas seperti biasa, lepas. Oke, kita sempurnakan dengan melipat kaki ke belakang berbentuk letter L. Tunduk ke depan, tahan, geser ke arah kaki yang direntangkan. Tunduk lagi, geser ke arah kaki yang direntangkan. Nah, di gerakan penyempurna ini kita mengulanginya sebanyak 3 kali. Nah, setelah 3 kali ini, lalu kita menukar kaki kita yang satunya lagi. Tadi sebelah kiri yang dilipat, sekarang tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri yang kita lipat. Silang, pegang lututnya, tarik pada tapak kakinya jika memang dia mampu ke depan. Bagi teman-teman yang dia tidak mampu untuk sampai ke arah depan dengan full seperti yang di video ini, maka itu dia boleh dienjut dan lakukan arahnya yang benar. Yang penting dia arahnya benar ke depan. Nah, nanti lama-kelamaan otot belikatnya, otot pinggangnya akan lentur dan kaki
otot di bawah kaki itu, bagian paha itu juga akan lentur, sehingga kita dapat memaksimalkan setiap gerakan pada senam alinya. Silang, oke, turun, tahan. Nah, pada saat begini bernapas saja seperti biasa. Sekali lagi, tahan, tarik. Oke, lepas. Selesai 7 gerakan inti. Kita sempurnakan dengan melipat kakinya ke belakang, tetap berbentuk letter L. Tangan di belakang seperti ini, kaki ditekuk, disejajarkan. Tarik nafas, kecilkan perutnya, turun, lalu geser. Tarik nafas, kecilkan perutnya, turun, lalu digeser. Satu kali lagi. Tarik nafas, turun, lalu geser ke arah kaki yang direntangkan. Oke, selesai. Kita maksimalkan, ya. Nah, setelah ini kita balas pada gerakan ketiga. Ini masuk kepada gerakan inti ketiga dari senam ali. Dilipat kakinya ke belakang dengan membuka tungkai kakinya, sehingga ini dapat menteraksi otot bagian paha bawah secara maksimal dan otot bagian paha yang dilipat bagian atasnya. Tetap ini melatih kepada kekuatan otot pinggang karena dia menunduk sehingga menteraksi ke arah yang dituju. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus jarinya seperti itu gitu? Ibu jari itu disentuh dengan telunjuk jari lengan dan ibu jari lengan sampai kepada hidung. Nah, gerakan seperti ini akan memaksimalkan dorongan kita ke depan pada pinggangnya, sehingga pinggang kita betul-betul diteraksi. Beda dia kalau dia hanya sekedar menundukkan kepalanya ke lutut, itu yang diteraksi otot bagian pundak atau leher. Nah, ini kita bisa memaksimalkannya seperti ini. Oke, 7 gerakan selesai. Kita sempurnakan dengan melipat kakinya ke depan dan kaki yang dilipat diluruskan. Ini gerakan penyempurna ketiga ini. Kita lanjut. Kita lihat ke atas, maksimalkan. Oke. Pas, persiapkan. Tangan di pinggang, lihat ke atas. Ya. Posisi seperti ini sangat menteraksi otot belikat bagian belakang kita yang di kakinya itu dipanjangkan, sehingga kekuatan otot belikat dan pinggang nanti di sini akan diuji, diteraksi dan diremajakan. Oke, ini dilakukan 3 kali. Selesai. Masuk kepada gerakan berikutnya, yaitu balasan dari gerakan inti ketiga. Dibalas. Pada saat melipat ke belakang, tungkai kakinya itu dilebarkan. Siap. Sama teorinya seperti tadi, ketika bergerak ke arah yang dituju, maka kecilkan perutnya, tarik napasnya, lalu tundukkan dan bernapas seperti biasa. Ditahan lalu dilepas. Oke. Kita ulangin. Nah, penjelasannya sama seperti tadi. Kenapa tangannya itu harus seperti menyentuh kepada ibu jari kaki? Karena ini berfungsi untuk meluruskan atau menekan otot pinggang, sehingga dia dapat dijangkau sampai ke depan. Berarti ini akan memaksimalkan gerakan lekuk tubuhnya pada sisi pinggang, dan otot belikatnya akan diteraksi ke depan. Dengan secara otomatis otot paha bagian bawah itu akan diteraksi. Kita remajakan dengan senam ali. Oke. Tahan. Tunduk, lepas. Sekali lagi. Tarik nafas.
tahan, maksimalkan. Oke, masuk kepada gerakan penyempurna dari yang ketiga ini. Nah, ini kita sempurnakan gerakannya. Yang kakinya lurus tadi kita bengkokkan, yang bengkok lurus ke belakang. Seperti ini, lihat. Lalu memegang pinggang, mendungak ke atas melihat agar lengkungan tubuhnya antara otot pinggang dan otot belikatnya itu ditraksi memang maksimal. Kalau seperti ini nanti ketika sudah melakukannya, tubuh kita akan menjadi lebih ringan, darah mengalir dengan lancar. Oke, selesai gerakan ketiga. Sekarang kita masuk pada gerakan keempat. Lebarkan kaki selebar rentangan tangan. Kita lebarkan selebar rentangan tangan. Oke, kita pemanasan dulu. Kita mulai mengarah kepada kaki kanan. Sama seperti tadi teorinya, menunjuk kepada ibu jari. Ini kita ulangi sebanyak 7 kali kiri, 7 kali kanan. Gerakan intinya 7 kali kiri, 7 kali kanan. Dimaksimalkan. Kalau kita sering melakukan hal seperti ini, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya saraf kejepit atau sakit pinggang. Karena orang yang sakit pinggang, dia akan sulit melakukan hal seperti ini. Makanya sebelum itu terjadi kepada kita, alangkah baiknya kita melakukan gerakan-gerakan seperti yang kita rekomendasikan ini, yaitu senam ali. Karena senam ali ini dapat melewati lekuk tubuh dari semua sendi-sendi yang ada pada tubuh. Oke, sekali lagi, tarik nafas, kecilkan perutnya, turun, tahan, maksimalkan, lepas. Kita balas ke arah yang berikutnya. Ini kita sempurnakan dulu gerakan inti, gerakan penyempurna keempatnya, dengan menaikkan kakinya satu di atas seperti ini. Nah, gerakan ini sama teorinya. Kecilkan perutnya, tarik nafas, turun, lalu menahan. Nah, ini kita ulangi sebanyak 3 kali. Nah, ini masuk gerakan yang ketiga terakhir dari penyempurnanya. Setelah ini kita balas kaki yang sebelah kiri. Oke, turun. Teorinya tetap sama ya teman-teman, agar kita dapatkan hasil yang maksimal. Dan ini sangat baik buat kita untuk melatih kekuatan otot pinggang, otot belikat, dan pastinya karena kakinya merentang di bawah, dia akan ditraksi. Nah, kalau ini sudah ditraksi, pinggangnya sehat, otot paha bagian bawah sehat yang menyambung kepada sentral pria, nah maka kita akan terhindar dari yang namanya ejakulasi dini dan ereksinya akan semakin maksimal seperti ini. Oke, tahan, pas. Kita ulangin. Tarik nafas, kecilkan perutnya, turun, tahan, lepas. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas, turun, maksimalkan. Oke, kita masuk kepada gerakan penyempurna yang keempatnya. Karena tadi gerakan itu sudah selesai 7 kali. Gerakan penyempurnanya ini kita ulangi sebanyak 3 kali. Siap, turun, tahan, lepas.
turun, tahan, lepas. Sekali lagi, angkat perutnya, kecilkan, turun, tahan, lepaskan. Oke, kita masuk kepada gerakan inti kelima dari senam Ali. Kita membuka kaki selebar rentangan tangan, sama seperti tadi. Kita buka selebar rentangan tangan, ditraksi. Siap. Tangannya cecahkan di lantai sampai kepada sikut, ujungnya sampai kepada ujung telapak kaki. Genggam. Nah, ini otot pinggang kita benar-benar dilatih kekuatannya. Dengan kita memutar gitu tuh sangat berat sekali. Kelihatannya aja mudah karena mungkin saya sudah biasa. Oke. Ketahuilah bahwa gerakan kelima ini adalah gerakan yang dapat melihat apakah gerak jantung kita, keadaan jantung kita normal. Karena pada saat menggenggam seperti ini, apabila tangan kita sampai bergetar, itu menandakan jantung kita normal, bekerja dengan baik. Kalau jantung sudah bekerja normal dengan baik, maka jantung akan memompah darah, mengalirnya lebih deras ke tubuh, ke bagian-bagian tangan, kaki, tubuh, badan, semua yang ada pada saluran pembuluh darah akan menjadi lancar. Oke, genggam. Oke, kita sempurnakan dengan menyilang, tahan. Nah, ini kita lakukan sebanyak 3 kali saja gerakan penyempurnanya. Tapi gerakan intinya kita ulangi sebanyak 7 kali. Tahan, lepas. Oke, sekali lagi. Tarik nafas, tahan, tahan, lepas. Oke, kita balas gerakannya kanan dan kiri. Cecahkan lagi tangannya sampai sikutnya nyecah ke lantai, geser. Lalu di ujung digenggam dengan maksimal agar melatih jantung kita tetap dalam keadaan fit dan sehat. Kita ulangi. Genggam, lepas. Ini betul-betul ditraksi ya teman-teman. Otot paha bagian bawah, otot belikat, pinggang, lengan, jantung, semuanya akan kembali diremajakan dengan baik. Dengan melakukan gerakan rutin seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan pada tubuh kita, karena dia akan mengeluarkan keringat yang banyak, sehingga di situ dapat dilihat menandakan bahwa gerakan ini sangat maksimal sekali. Oke, terakhir lepas. Sekali lagi, genggam yang kuat sampai bergetar, lepas. Oke, sudah 7 gerakan. Sekarang kita masuk gerakan penyempurnanya dengan menyilang. Oke, balasannya tadi ya. Oke, selesai. Sekarang kita ulangi sekali lagi. Tahan, lepas. Selesai gerakan kelima. Kita masuk kepada gerakan senam Ali inti ke-6. Kita melipat kedua kaki kita seperti ini. Siap. Ini kita lakukan tanpa jeda ya teman-teman.
Oke, setelah melipat kedua kaki, kecilkan perutnya, angkat ke atas, tahan napas. Nah, pada saat seperti ini bernapas saja seperti biasa, tapi dalam keadaan perut itu menahan, sebagaimana di awal dia ditahan. Ini sangat berat sekali ya teman-teman, apalagi kita mengulangnya sebanyak 7 kali. Kita mengangkat, jadi betul-betul otot pinggang di sini dilatih dengan sempurna. Angkat dengan memompanya, turun naik ke atas, mengangkat semua beban yang ada di dalam tubuh. Ini lebih berat dari yang kita bayangkan, karena tidak semua orang bisa melipat kaki, bisa mengangkat, menggoyangkan lutut. Ini tidak bisa. Siap? Di gerakan ke-6 ini, kecilkan perutnya, angkat, pompa. Oke. Lagi. Tarik nafas, kecilkan perutnya, angkat. Oke, rilekskan dulu. Tarik nafas, kecilkan perutnya, angkat. Oke, selesai. Kita ganti silangan kakinya, arah depan ya. Siap, kecilkan perutnya, angkat. Nah, ini kita udah masuk gerakan penyempurnanya ya. Pas. Siap. Angkat. Oke. Selesai. Kita ulangi sekali lagi. Ambil nafas, kecilkan perutnya, angkat, goyangkan ke kanan dan ke kiri agar dia bergerak. Pinggangnya dilatih, ditraksi akan menjadi lebih kuat lagi. Selesai. Masuk kita kepada gerakan ke-7 pada senam Ali, yaitu dengan gaya tetap melipat kaki lalu maju ke depan seperti orang yang push up. Seperti ini, lihat, menahan, tahan, angkat, lalu dienjot. Pinggangnya, pantatnya dienjot ke depan. Iya. Siap, ini kita ulangi 7 kali ya. Tahan. Pada saat menahan ini bernapas saja seperti biasa. Nah, lalu dienjot. Nah, posisi seperti ini sangat menteraksi karena pinggangnya ditekuk sama otot belikat di bagian belakang itu sangat terasa sekali ya ditraksinya. Nah, ini kita sudah membalas kedua kakinya. Turun, tahan, angkat, turun. Pantatnya diturunkan ke depan dengan kepala mendongak ke atas. Di gerakan ke-7 ini kita memang dilatih kepada kekuatan otot pinggang kita karena ditekuk sampai maksimal. Tahan, angkat, pompa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ganti lagi kakinya. Turun, tahan,
angkat, pompa lagi. Nah, dengan memompa seperti ini akan mentraksi otot pinggang, otot belikat, paha, bahu, semuanya ditraksi sehingga tubuh kita nanti menjadi lebih padat. Siap, turun, tahan. Oke, terus dipompa ya, biar betul-betul ditraksi pinggangnya. Oke, tahan, angkat, turunkan pantatnya. 1, 2. Nah, posisi seperti ini sangat maksimal sekali ya, dengan kita melihat pandangan ke arah atas sehingga melekukkan tubuh kita, melatih otot pinggang dan otot belikat. Oke, selesai gerakan inti ke-7. Kita masuk gerakan penyempurnanya. Sekali jalan, 1, turun. Dia memadukan geraknya tadi sekali jalan ya. 2, sekali lagi, 3. Oke. Di sini masuk pada gerakan ke-8. Siap. Nah, tangan yang di bawah ini dia dilipat, dijadikan 2, timpa dijadikan 2 sehingga dia menjadi tinggi. Turun. Nah, ini sangat ditraksi otot paha bagian atas, semuanya ditraksi karena gerakan seperti ini jarang dilakukan. Ya, terus tetap ya teman-teman, pada saat melakukan gerakan apapun pada senam ali, maka kecilkan perutnya terlebih dahulu. Oke. Sampai cecah ke lantai kalau bisa. Kalau bagi yang nggak bisa, semampunya saja, nanti bisa dilakukan di rumah. Oke, selesai gerakan inti ke-8 ini. Kita membalas silangan kakinya. Teorinya sama ya teman-teman, bahwa pada saat bergerak sebelumnya kita sudah mengecilkan perut kita bagian bawah, dinaikkan ke atas. Ya, turun. Kecilkan perutnya, tahan napasnya, turun. Nah, ketika di bawah boleh bernapas seperti biasa. Ya, turun. Ini sangat nikmat sekali ya. Ditraksi benar-benar tubuh kita dengan melakukan senam ali ini ya. Oke. Sekali lagi. Iya. Maksimalkan seperti ini ya, teman-teman di rumah. Oke. Langsung kita ganti kakinya. Ya, ini masuk pada gerakan yang menyempurnakannya dari gerakan ke-8. Nah, kita memompanya sampai lutut itu terkena kepada wajah kita ya, agar hasilnya maksimal. Oke.
Iya, selesai. Nah, ini kita membalas ya dengan lipatan. Gerakannya masih sama, gerakan ke-8. Kita lakukan 7 gerakan inti dan 3 gerakan yang menyempurnakannya. Nah, ini sudah langsung pada gerakan yang menyempurnakannya, agar dilihat dari depan bagaimana perbandingannya. Oke, agar pinggang kita lentur ya teman-teman. Oke, selesai. Masuk pada gerakan ke-9. Nah, di gerakan ke-9 ini salah satu yang sangat baik untuk mengatasi ejakulasi dininya ya teman-teman. Siap, turun. Nah, tangannya di kepala, jadikan bantal ya. Nah, pada saat merapatkan lutut itu posisi dalam keadaan menahan napas dan perut dikecilkan ke atas. Nah, ketika sudah rapat boleh ditahan dan bernapas seperti biasa. Tarik, ya, rapatkan. Tarik napas, kecilkan perutnya. Rapatkan. Oke, ini kita ulangi sebanyak 7 kali ya teman-teman. Ya, sekali lagi. Oke, selesai gerakan inti ke-9. Kita sempurnakan gerakannya. Nah, ini seperti ini menandakan saya mau menguji otot pinggang kita sehat tidak gitu. Kalau otot pinggangnya sehat, maka dia dalam posisi seperti tadi itu bisa naik, bisa turun. Oke, kita sempurnakan. Oke, pegang tumitnya ya. Balas. Balas. Tekan ke belakang sampai itu paha bagian depannya ditraksi. Makanya ini dikatakan sangat baik untuk bagi yang Anda mengalami ejakulasi dini dan ereksinya semakin maksimal. Karena di gerakan senam ini melewati lekuk tubuh. Nah, ini gerakan terakhir ke-10 ya teman-teman. Gerakan ke-10, rapatkan sikunya, timpa kakinya satu, naik. Nah, semakin tinggi naiknya semakin baik. Oke, siap, naik. Nah, ini semakin tinggi semakin baik. Karena posisi seperti ini dapat menormalkan yang turun perut, yang pastinya gerakan ini sangatlah enak dilakukan. Oke, kita ulangi lagi. Jadi pada saat posisi seperti ini, tangan jempol di bawah dagu, kakinya disilang. Kalau kaki kiri yang di atas, nanti gantian kaki kanan yang di atas. Oke, kita balas lipatannya. Ya, ini sekarang kaki kanannya yang di atas. Rapatkan, angkat ya. Iya, angkat. Tarik nafas lagi, angkat. Ya, lagi. Ini kekuatan otot bahu juga dilatih ya teman-teman, dengan gerakan seperti ini.
Oke, lagi. Oke, iya. Iya, selesai. Kita sempurnakan gerakan ke-10-nya. Tarik kedua-duanya. Tarik nafas, tarik. Iya, seperti ini. Jadi paha bagian atas itu sangat ditraksi dengan maksimal dengan ditarik seperti ini. Nah, dengan posisi seperti itu juga, selain pahanya terbiasa kuat, nanti otot sendinya kuat, dan yang pastinya itu perutnya semakin ditarik semakin mengecil. Oke, selesai. Masuk ke gerakan berikutnya. Ini menyilang. Siap, tarik. Oke, tarik lagi. Siap, tarik. Oke, sekali lagi. Tarik. Oke, selesai. Kita sudah melakukan senam alinya dengan 10 gerakan inti dan 10 gerakan yang menyempurnakannya tanpa jeda. Kita lakukan, alhamdulillah. Nah, ini kita menguji otot pinggang kita apa dalam keadaan baik-baik saja. Oke, baik. 10 gerakan inti senam ali sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita mau menormalkan jalan darah kita dan perut. Kita mau naikkan dengan gaya handstand seperti ini. Kita handstand. Nah, handstand seperti ini dapat menghindarkan kita dari yang suka sakit kepala atau vertigo, karena ini baik untuk keseimbangan tubuh, karena kita membalik sehingga darah itu mengalir kencang ke arah wajah. Ya, bisa menahan beberapa detik atau sampai semenit. Nah, ini kita mentraksi dengan membuka kedua kaki kita mengangkang. Oke, selesai untuk gerakan senam alinya dan kita tutup dengan handstand. Nah, sekarang saya mau mencontohkan ini. Nah, ini gerakan ke-6 dari senam ali dengan melipat kaki. Saya menggantung-gantung ini. Biasa ini dilakukan setelah melakukan senam ali. Jadi kita lakukan gerakan-gerakan tambahannya menggunakan alat. Ya, ini kalau dalam posisi seperti ini menunjukkan bahwa otot pinggang kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ini untuk melenturkan otot punggung bagian belakang dan menguatkan persendian pada bahu. Nah, ini dia barbelnya tidak berat, hanya saja gaya mengangkatnya itu yang membuat dia berat. Nah, dengan posisi seperti ini kita akan mendapatkan traksi-traksi atau peremajaan pada tubuh. Paha itu ditarik, pinggangnya lentur, otot berikatnya lentur, dan sendi bagian bahu itu akan menumbuhkan ototnya. Tapi ini menjadi padat, tidak menjadi besar karena dia ditarik, bukan diangkat. Oke, teman-teman, kita saksikan ini terakhir ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa channelnya di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan di share, like, dan komentarnya kami butuhkan untuk kita dapat berbagi. Oke, selesai. Oke, alhamdulillah selesai. Kita sudah melakukan 10
10 gerakan inti senam Ali dan 10 gerakan yang menyempurnakannya dengan gerakan-gerakan tambahan seperti tadi ada barbel, gimbal, dan alat bantu split. Nah, ini coba kita mau terakhir push up supaya membentuk otot dada itu dengan baik ya. Tangannya dilebarkan sehingga membuka kepada bentuk dadanya dengan baik ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga bermanfaat buat kita, buat kesehatan, dan semoga kita semua diberi kemudahan untuk menjalankannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.